bibit tua, pertumbuhan tanaman terhambat, kerdil, tidak usah khawatir, cukup berikan ini saja, nanti akan cepat tinggi dan bisa berbuah lebat. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana Putih. Pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai. Nah, sebagaimana kawan-kawan bisa lihat di samping saya ini, tanamannya memang masih kecil, tetapi kita akan melakukan perawatan yang sedemikian rupa agar tanaman yang pertumbuhannya tidak normal atau pertumbuhan terhambat atau dalam arti kata pertumbuhan kerdil akan menjadi cepat sekali pertumbuhannya dengan bahan-bahan yang sangat super sekali. Di mana pada hari sebelumnya atau beberapa hari yang lalu kita sudah membahas atau kita sudah buatkan video bagaimana cara melakukan perawatan tanaman cabai yang pertumbuhan terhambat atau dalam arti kata pertumbuhan yang kerdil tanpa mengeluarkan modal sama sekali. Dan setelah itu pada hari ini kita akan melakukan perawatan selanjutnya, di mana perawatan ini sangat penting sekali dengan tujuan agar tanaman yang kita tanam ini walaupun pertamanya kerdil atau bibit tua akan mengalami pertumbuhan yang signifikan atau secepatnya. Oleh karena itu kawan-kawan, ikuti terus videonya, bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan hari ini untuk melakukan pengocoran. Seperti ini kawan-kawan kondisi tanaman cabai yang kita tanam. Nah, sebelum kita melakukan pengocoran dengan bahan-bahan yang sudah seperti yang saya sampaikan tadi, di mana bahan tersebut sangat penting sekali, di mana agar tanaman yang pertumbuhannya terhambat atau kerdil bisa tumbuh secepat mungkin. Nah, pada hari sebelumnya atau video yang lalu kita sudah buatkan bagaimana teknik melakukan perawatan tanaman cabai yang pertumbuhan terhambat atau kerdil dengan cara melakukan pemotongan tunas di sini. Jadi di sini bisa dilihat tanamannya sangat ramping sekali tanpa ada tunas-tunas sama sekali dan lubangnya bersih dari gulma atau rumput. Jadi dengan demikian maka unsur hara yang diserap oleh tanaman ini akan difokuskan untuk ke atas kawan-kawan. Jadi hanya ditinggalkan sisa daun di bawah cabang Y ini hanya 2-3 lembar daun saja. Karena ini masih berfungsi untuk proses fotosintesis. Jadi walaupun tanamannya pendek, dia sudah pecah cabang dan sudah keluarkan bunga ini seperti ini. Tetapi ini tidak akan menjadi masalah kalau kita melakukan perawatan yang tepat nantinya. Ini sudah bersih semua kawan-kawan. Seperti ini. Sudah kita bersihkan semua. Ini merupakan tanaman cabai merah besar dengan varietas pilar. Jadi kita menanam cabai merah besar lagi. Jadi sangat luar biasa sekali. Memang di sini kendala yang kita hadapi seperti yang sudah saya sampaikan dalam video yang lalu adalah bibit tua dan cuaca. Jadi bedengan ini sudah dibuat cukup lama, didiamkan, tidak ditanami kurang lebih 60 hari dikarenakan situasi cuaca ekstrem yaitu panas yang luar biasa. Kita kekurangan air, makanya kita tidak melakukan penanaman di usia bibit muda. Tetapi kita menanam ini bibit tua yaitu kurang lebih 60 hari di pembibitan kawan-kawan. Tetapi mudah-mudahan nanti dengan perawatan yang kita lakukan yang secara tepat guna dan tepat sasaran bisa tumbuhnya menjadi maksimal. Dan hari ini kita berada di kebun tanaman cabai merah besar ini pagi-pagi sekali. Jadi cuacanya masih tidak terlalu panas. Jadi hari inilah waktu yang tepat kita melakukan pengocoran. Dikarenakan tadi malam di tempat kita ini ada hujan kawan-kawan. Jadi kondisi lahannya sudah dingin seperti ini. Bisa dilihat di sini di lubang tanamnya ini agak basah tanahnya, tidak kering seperti pada hari sebelumnya. Dan juga selokannya bisa dilihat itu. Dia sudah tidak panas sekali atau tidak kering. Inilah waktu yang tepat. Jadi kalau melakukan pengocoran atau pemberian unsur hara dengan pupuk seperti NPK atau sejenisnya, lebih bagus kalau lahan kering disiram dulu dengan air biasa di setiap lubang tanam, baru melakukan pengocoran atau pemberian pupuk. Itu lebih maksimal penyerapan unsur haranya kawan-kawan, dan tanamannya lebih cepat besar. Nah, oleh karena di sini sudah ada hujan, makanya kita tidak melakukan penyiraman dengan air lagi kawan-kawan. Kita langsung nanti kocor dengan bahan-bahan yang sudah kita siapkan.
Nah, perlu kita jelaskan sedikit kawan-kawan, ini lebar bedengan kurang lebih kita buat 90 cm, hampir 1 meter, dan menggunakan pupuk kandang kotoran ayam tanpa sekam kawan-kawan. Jadi kotoran ayam tanpa sekam itu sangat bagus sekali untuk tanaman cabai merah besar. Kalau tidak ada kotoran ayam atau pupuk kandang ayam, bisa menggunakan kotoran kambing ataupun kotoran sapi sebenarnya. Dan kita tidak melakukan pupuk kandang ini, maksudnya kita tidak fermentasi di luar, tetapi kita lakukan fermentasi di bedengan langsung, yaitu kita tebar pupuk kotoran ayam tanpa sekam, kemudian pertipos, dan menggunakan penyiraman dengan E4. Kita tidak menggunakan kapur dolomit kawan-kawan. Jadi karena pada waktu kita olah lahan ini cuacanya sangat panas sekali, lahannya kering, kita berpikir nanti pemberian unsur kalsiumnya kita melalui dengan cara dikocor saja. Nah, sehingga kondisi tanamannya boleh dikatakan sampai saat ini, walaupun dia pertumbuhannya agak terhambat, tetapi tanamannya sudah sangat hijau sekali, daunnya seperti ini. Dan sekarang kita akan melakukan pengocoran kawan-kawan. Bahan utama untuk pengocoran hari ini agar tanaman cabai yang pertumbuhannya terhambat atau kerdil bisa tumbuh secepat mungkin adalah seperti ini, bisa dilihat. Ini adalah pupuk organik cair yang kita bikin kawan-kawan. Tempatnya kurang lebih ini 1000 liter. Jadi ini stok kita buat untuk beberapa kali pengocoran. Bahannya adalah air 1000 liter, kemudian kotoran ayam kita tempati karung seperti ini, bisa dilihat. Ini kurang lebih hanya 20 kilo. Nah, mengapa kita tidak tuang langsung kotoran ayamnya, kita pakai karung? Ini tujuannya agar tidak nanti terjadi endapan ataupun ampasnya kawan-kawan. Jadi kita pakai karung seperti ini. Dan yang kedua, bahannya adalah kita memakai di sini. Nah, ini ada botolnya masih. Dia lari kemana ini? Nah, kita cari dulu botolnya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ini kita pakai M21. Dan biasanya kita membuat POC itu memakai E4. Tetapi kebetulan kemarin stoknya kita habis, yaitu tinggal M21. Makanya kita pakai M21. Ini takarannya kita pakai hanya setengah liter kawan-kawan untuk 1000 liter. Dan yang ketiga adalah menggunakan molase atau kalau tidak ada molase bisa pakai gula putih atau gula merah. Itu kita pakai molase ya setengah liter kawan-kawan. Jadi kita fermentasi kurang lebih ini 20 hari, jadi sudah cukup lama. Dan kondisi airnya sudah sangat bagus sekali, ini sangat subur sekali untuk tanaman nantinya. Dan banyak juga pertanyaan di antara kawan-kawan kita, Bang, kalau tidak ada kotoran ayam, apa bisa menggunakan kotoran kambing? Jadi sebenarnya kotoran apa saja bisa sebenarnya kawan-kawan. Yang penting kita punya, itu kuncinya. Kebetulan saya tidak punya kotoran kambing, yang hanya kita punya kotoran ayam ini, makanya kita memakai kotoran ayam. Dan ini kotoran ayam tanpa sekam kawan-kawan. Itu sangat bagus sekali. Kalau kotoran ayam yang pakai sekam itu sebenarnya kurang bagus. Yang paling bagus ya tanpa sekam untuk membuat POC. Nah, seperti ini. Dan juga banyak sekali pertanyaan, Bang, apakah POC ini bisa dicampur dengan NPK? Jadi kalau ingin kawan-kawan mencampur dengan NPK itu bisa kawan-kawan, tidak jadi masalah. Jadi 1000 liter itu takaran menggunakan NPK 2-3 kilo sudah cukup sebenarnya, karena tanaman masih kecil. Kalau tanaman sudah berbuah, untuk 1000 liter itu bisa memakai 4 kilo kawan-kawan. Nah, ini kita sudah tuangkan di dalam tempat kurang lebih ukurannya ini 20 liter. Dan selain menggunakan pupuk organik cair yang kita bikin sendiri, nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena dasarannya kita tidak menggunakan kapur dolomit atau menggunakan unsur kalsiumnya, maka kita tambah dengan yang namanya pupuk kalsium plus asam humat. Jadi sangat bagus sekali untuk menetralkan pH. Jadi kalau kita sering mengaplikasikan yaitu pupuk kalsium dan asam humat ini, maka pertumbuhan cabai akan tetap stabil karena pH-nya juga stabil kawan-kawan. Nah, dosis yang kita pakai untuk pupuk kalha ini, kalsium asam humatnya, ini juga pupuk organik kawan-kawan. Kita memakai 3 sendok makan aja seperti ini. 1, 2, 3. Ini sudah cukup. Jadi apalagi kalau di musim penghujan, jadi dengan mengaplikasikan secara rutin yaitu kalsium asam humat, maka tanaman akan tidak mudah diserang oleh namanya jamur kawan-kawan. Nah, kita aduk seperti ini. Ini sangat mudah sekali larut dalam air.
Ketika sudah tercampur dengan rata dengan kalsium asam humatnya atau dengan kalhanya, baru kita akan melakukan pengocoran. Nah, alat kocornya sangat sederhana seperti ini. Ini botol atonik kita potong, ini takarannya kurang lebih 100 ml. Jadi cara mengocornya sangat simpel, sangat mudah sekali. Tidak usah ragu-ragu. Kita langsung kocor di lubang tanam seperti ini. Ini tidak berbahaya karena kita menggunakan kalsium asam humat dan pupuk organik. Seperti ini. Jadi dengan kocor seperti ini nanti tanamannya sangat cepat sekali pertumbuhannya, apalagi di musim penghujan kawan-kawan. Seperti ini. Dan penggunaan pupuk organik cair ini kalau sering sekali hujan, kalau tanaman sudah subur bisa dihentikan pemakaiannya. Jadi per lubang cukup 100 ml sudah cukup. Nah, seperti ini. Jadi sangat simpel sekali. Kegiatan kita hari ini melakukan pengocoran dengan pupuk organik cair yang sangat super sekali. Sudah selesai kita lakukan, di mana bertujuan agar tanaman cabai yang pertumbuhannya terhambat, bibit tua atau tanaman kerdil bisa tumbuh secepat mungkin. Nah, terima kasih kawan-kawan yang sudah menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.